Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Rambe dengan NIM 2111020081. Oke, di sini saya akan mencoba membahas tentang sejarah maritim perdagangan di Asia Selatan. Nah, yang pertama di sini saya akan coba membahas tentang kondisi geografis dan letak strategis Asia Selatan. Asia Selatan memainkan peran yang sangat signifikan dalam sejarah perdagangan global berkat posisi geografinya yang strategis. Kawasan ini mencakup sejumlah negara besar seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan negara lainnya. Yang pertama itu ada letak geografis. Asia Selatan terletak di antara Samudra Hindia di selatan, Laut Arab di barat, dan Teluk Benggala di timur. Posisi ini menempatkan Asia Selatan di pusat jalur perdagangan maritim dunia. Laut Arab berfungsi sebagai pintu masuk bagi para pedagang dari Timur Tengah dan Afrika ke Asia Selatan. Sedangkan Teluk Benggala menjadi jalur penghubung menuju Asia Tenggara dan Asia Timur. Yang kedua, pengaruh iklim dan cuaca. Pengaruh iklim dan cuaca khususnya melalui angin muson memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pelayaran dan aktivitas perdagangan maritim di Asia Selatan. Dengan memahami dan memanfaatkan pola angin ini, para pelaut dan pedagang dapat menentukan waktu dan rute perjalanan mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi dinamika perdagangan di kawasan tersebut. Selanjutnya, sejarah perdagangan maritim di Asia Selatan. Yang pertama, perdagangan kuno. Perdagangan maritim di Asia Selatan telah ada sejak zaman dahulu dengan pelabuhan seperti Lothal dan Barus sebagai pusat utama aktivitas perdagangan. Pedagang di wilayah ini menjalin hubungan dengan peradaban Mesopotamia, Mesir, dan Cina, melakukan pertukaran komoditas seperti rempah-rempah dan tekstil. Yang kedua, pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam. Perdagangan juga berkontribusi pada penyebaran agama Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. Sementara itu, pedagang Arab memperkenalkan Islam ke Asia Selatan melalui pelabuhan seperti Celicul dan Cochin, yang menghasilkan interaksi antara budaya lokal dengan agama yang baru. Yang ketiga itu ada zaman kolonial. Pedagang Portugis, Belanda, dan Inggris, kedatangan Portugis. Baiklah, saya Muhammad Sukron dengan NIM 2111020086. Saya akan melanjutkan pembahasan kami tentang sejarah maritim perdagangan di Asia Selatan. Nah, di sini saya akan membahas bagian dari komoditas perdagangan maritim di Asia Selatan. Perdagangan maritim di Asia Selatan sendiri ditandai oleh komoditas beragam yang tergantung pada kebutuhan pasar dan perkembangan zaman. Nah, yaitu dibagi sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu rempah-rempah seperti merica, kayu manis, cengkeh, dan pala menjadi komoditas utama yang diburu oleh perdagangan dari berbagai penjuru dunia. Dan sedangkan yang kedua yaitu kain seperti kain sutra, kain katun, dan brokat dari Asia Selatan terkenal dengan kekualitasannya menjadi barang dagang yang sangat dicari-cari. Dan yang ketiga yaitu batu mulia seperti berlian, zamrud, dan rubi dari India dan dari Sri Lanka telah lama dibantu oleh para kolektor dan perhiasan. Nah, yang keempat yaitu produk pertanian, gandum, beras, gula, dan teh menjadi komoditas penting dalam perdagangan maritim. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pelabuhan-pelabuhan penting di Asia Selatan. Seperti pelabuhan di Asia Selatan memiliki peran vital dalam perdagangan maritim dan menghubungkan wilayah ini dengan dunia. Yaitu yang pertama pelabuhan Mumbai di negara India.
ya, yang memiliki keunikan sendiri yaitu pusat perdagangan dan keuangan. Nah, seterusnya pelabuhan Colombo di Sri Lanka. Keunikannya itu pelabuhan ini pelabuhan yang sangat utama di jalur laut perdagangan. Dan Karachi di negara Pakistan yang memiliki keunikan pelabuhan penting di Laut Arab, dan Chittagong yaitu di Bangladesh yang memiliki keunikan pelabuhan yang mendukung perdagangan regional. Dan yaitu seterusnya pembahasan dari dampak perdagangan maritim terhadap sosial, budaya, dan politik. Perdagangan maritim memiliki dampak yang luas pada kehidupan sosial, budaya, dan politik di Asia Selatan. Yang pertama, pertukaran budaya, pertemuan antar budaya, perdagangan, dan migrasi mendorong pertukaran ide dan tradisi. Sedangkan yang kedua, perkembangan ekonomi. Perdagangan maritim mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan infrastruktur dan urbanisasi. Dan sedangkan yang ketiga yaitu perubahan politik. Perdagangan maritim mengaruhi peta politik, hubungan internasional dan domisi regional. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.